Kalau sampai umur hambaku itu 70 tahun, habbabtul malaikah, kemana-mana dicintai malaikat. Dimanapun dia datang malaikat. Malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, warhamhu, rahmati Allah. Ada di sini banyak, itu didoakan malaikat. Tapi jangan lupa malaikat yang ikut itu cuma bukan rahmat aja, makin maut pun datang. Kalau masalah ajal yang muda jangan terlalu bangga pula, karena kita sebut malaikat tuh banyak dengan orang-orang yang tua. Nanti besok bilang pas sudah 70 tahun apa jangan jauh-jauh, malaikat banyak ini kata Ustaz tuh kata. Nah, itu gitu juga. Semua kita nih dalam satu kitab Taqriyatus Sadidah itu dijelaskan ada 5 kali saking takutnya malaikat itu salah mencabut nyawa kita, minimalnya 5 kali dia tengok setiap kita nih 5 kali. Udah cocok belum dicabut apa enggak nih? 5 kali. Mau yang muda, yang tua, yang baru lahir pun gitu, 5 kali ditengok. Maka dari itu bunda sekalian, begitu juga ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 70 tahun kemana-mana diikuti malaikat, dan malaikat itu mendoakan dia. Kalau sampai umurnya 80 tahun bagaimana? Idza balagha 'abdi tsamanina sanah. Umur 80 tahun ada? Ada di antara kita Bapak Ibu? Udah mulai kurang kan? Ada? Nah, kurang kan? Tapi andai Allah sampaikan umur kita, apa yang Allah kasih 80 tahun? Katabtu lahu hasanatuh wa ulqiyat anhu sayyi'atuh. Kalau dia berbuat baik, Allah catat. Dicatat amal baiknya. Kalau dia berbuat baik, dicatat amal baiknya. Wa ulqiyat anhu sayyi'atuh. Kalau dia berbuat kesalahan, Allah maafkan. Ini sebanding dengan hadis yang lain. Rufi'al qalam, diangkat pena, tak dicatat sebagai dosa. Ada 3 orang kan Bapak Ibu, anak kecil sampai dia mumayyiz. Lalu kemudian ada orang yang mabuk ataupun orang gila sampai sembuh dari gilanya. Satu lagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Nah, yang orang tua tadi itu dikiaskan seperti orang yang pikun, yang lupa. Maka dari itu orang yang lupa di hadapan Allah itu dimaafkan. Ya kan? Ada, bahkan di hukum qawaid gitu juga, qawaidul fiqhiyah, ada 7 keringanan hukum. Salah satunya adalah an-nisyan, tidak dibebani hukum bagi orang yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih berikan kita sehat. Apa kabar semuanya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat sempat, lalu kemudian berkumpul bersama bermajelis ta'lim. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang qimatul waktu atau qimatul zaman. Nilai sebuah waktu. Betapa berharganya waktu. Ada hal yang selalu kita remehkan, yaitu waktu. Ada hal yang selalu kita sia-siakan, waktu.
ada yang lupa kita syukuri waktu. Sehingga sebenarnya waktu itu seperti pedang, kata orang. Kalau dia sanggup kita buat, kalau kita sanggup menggunakannya, maka waktu itu akan menolong. Pun demikian, kalau kita tak sanggup menggunakan waktu, maka pedang itu sendiri yang akan menebas leher kita. Sangat jelas pentingnya waktu, sangat jelas. Dalam Al-Quran banyak sekali singgungan Allah tentang waktu. Sumpahnya banyak sekali. Wadduha, demi waktu pagi. Wallaili idza saja, demi waktu malam. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal asr, demi waktu asar. Apalagi ada surah di dalam surah Al-Mu'minun itu lebih kuat lagi singgungan Allah terhadap kita yang menyia-nyiakan waktu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Itu sindiran Allah yang begitu keras bagi orang yang menyia-nyiakan waktu. Selama ini kita mencari dunia, habis waktu. Dunia tak dapat, waktu pun habis. Maka kita akan membahas beberapa riwayat yang berkaitan dengan waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan yang pertama, qala alaihi afdhalus salatu wa akmalit taslim. Ini dari hadis Nabi, ni'matani ma'bunun, ada dua nikmat yang selalu disia-siakan oleh manusia. Fihi ma katsirun minan nas, semua itu hampir dimiliki oleh semua manusia, yaitu sihatun wal faragh, nikmat sehat dan lapang. Hidup kita ini tak lama, Bu. Hidup kita ini tak lama. Nabi Adam alaihissalam bersama umatnya itu hidup 1000 tahun lebih. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit. Tahun berapa usia kita, Pak? Bu, tahu berapa? Tahu, apa pula tak tahu? Kalau kisarannya kita tahu, cuman tepatnya tidak tahu. Entah nanti habis kajian, entah makan lontong nanti meninggal, kita nggak tahu. Entah makan lontong kapan, entah minggu depannya lagi. Cuman yang jelas Nabi pernah singgung, a'maru ummati sittina ila sab'in, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kisaran umur umat Muhammad itu hanya 60 sampai 70 tahun saja. Kira-kira kena enggak, Bu? Pak, masuk gitu aja. Ada orang yang meninggal dunia, Ustaz, di bawah 60. Ada sikit. Masih ada kok, Ustaz, orang yang hidup 70 tahun ke atas, ada sikit. Yang paling banyak 50 ke 60 lah. Boleh kita absen. Usia 50 ada berapa orang di sini, Bu? Oh ya, bagian ibu-ibu dulu. 50 ke 60 berapa orang? 60 ke 70. Agaknya lebih banyak 50 ke 60 nih. 60 ke 70 ada. Tapi 40 ke 50 agak sedikit. Apalagi 30. Masih tidur nih. Bapak yo ya, Pak ya. 50 ke 60 banyak, Pak. 60 ke 70 ada. 30 ke 40 mulai sedikit. 20 ke 30 enggak ada.
Ustadznya ini. Itu pun ustadz ini karena diundangnya, kalau nggak masih tidur nih. Ya. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kisaran umur kita cuma segitu, sedikit. Tapi yang menghabiskannya banyak sekali. Sudahlah 60 sampai 70 tahun, sehari 24 jam, dalam satu hari banyak yang habiskan. Dihabiskan scroll YouTube, scroll Instagram, HP lah intinya, TikTok, itu berapa jam? Sholat subuh 10 menit, udah membosankan. Baca Quran satu hari enggak sampai 1 juz. Zikir enggak sampai 1000. Makan lama. Tidur apalagi lengkap, kayak makan juga. Tidur pagi ada, siang ada, malam ada bagi yang nganggur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebenarnya nikmat yang paling hebat itu salah satunya adalah waktu. Dan sering dilupakan orang dua. Ni'matani maghbunun fihi makatsirum minan nas, al-faragh was-sihhah. Nikmat sehat dan nikmat lapang. Kira-kira kita punya enggak nih? Berarti dah kaya kita Bapak Ibu. Dah kaya kita. Lalu kemudian jangan sampai dengan waktu ini membuat kita menyesal. Kata Imam Al-Ghazali, qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, arba'un la ya'rifu qadaraha illa arba'. Ada 4 sesuatu yang tidak diketahui kecuali 4 orang. Yang pertama, la ya'rifu qadaral hayata illa al-mauta. Tak akan ada yang tahu nikmatnya hidup kecuali orang yang mati. Nikmatnya kita sekarang yang masih bisa menghembuskan napas, nikmatnya masih bisa bersila, nikmatnya masih bisa mengaji. Itu tidak ada yang bisa tahu betapa hebatnya nikmat kita sekarang kecuali orang yang mati. Dan berapa kali kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran tentang penyesalan mereka yang telah meninggal dunia. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu penyesalan bagi orang yang tak menggunakan telinganya, penyesalan bagi orang yang tak menggunakan pikirannya, penyesalan bagi orang yang tak mau mendengar nasihat agama. Ada khusus yang tak mau ngaji lah kira-kira, tak mau dengar kajian, tak mau berubah menambah wawasan. Nanti di akhirat ataupun setelah dia meninggal dunia ada penyesalan dia yang sering kita baca itu di surah apapun. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Muluk. Cemana ini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu surah Al-Muluk menceritakan ada orang yang waktu hidupnya tak menggunakan telinganya, ada orang yang waktu hidupnya tak menggunakan akal pikirannya, sementara saat hidup banyak petunjuk yang harus kita pikirkan, banyak yang harus kita dengar. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim, nasihat-nasihat agama. Tak dia gunakan, nanti menyesal. Waktu ada kemarin dia tak gunakan itu, nanti penyesalan dia salah satunya itu. Andai mereka berkata, lau kunna nasma'u, andai kami dulu mendengar, au na'qilu, kami berpikir sedikit, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami mendengar dan berpikir sedikit tentang perintah-perintah Allah ini, takkan mungkin kami dicampakkan ke dalam neraka sa'ir ini. Itu penyesalan orang yang menyanyiakan waktu. Ada lagi enggak? Banyak, populer sekali, yang ayat-ayat populer saja kita sampaikan. Laula akhartani
Allah, sekiranya engkau hidupkan kami sedikit saja, sebentar saja, kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa aku minas salihin, aku ingin beramal soleh. Nggak ada gunanya lagi. Betapa berharganya, sakinkan sakitnya pertanggungjawaban tentang waktu dan perintah Allah ini tak dilaksanakan saat di dunia. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai kami jadi tanah sajalah, andai kami diciptakan jadi tanah saja, enggak manusia. Kenapa? Karena kalau manusia diminta pertanggungjawabannya, tanah tidak. Rasa dia begitu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'riful qadarul hayah, tidak ada yang mengetahui nikmatnya, bernilainya kehidupan, illal mauta, kecuali orang yang meninggal dunia. Wa qadarus sihah illa ahlus suqam, tidak ada yang tahu bahwasanya nikmatnya sehat kecuali orang yang sakit. Ya Bu, Pak, tidak ada yang tahu nikmatnya sehat. Kalau sekarang kita sepele aja itu. Coba kalau udah naik asam urat tuh, baru terasa daging tuh enak. Naik gula baru enak ngopi. Kalau udah tinggi gulanya baru tahu rasanya enak nambah. Kalau udah naik darah tinggi baru tahu rasanya nikmat kambing tuh Pak. Kalau lagi sehat biasa aja. Dan ini yang sangat mengharukan. Waktu saya dulu, saya di Pekanbaru ini, di Riau ini udah 3 kali imam masjid. Yang pertama Masjid An-Nizam Pantai Raja arah ke Teluk Kuantan. Habis itu di belakang UIR ada namanya Masjid Al-Ihsan. Dan kemudian yang terakhir ini Masjid Paripurna Darussalam. Jadi di masjid yang pertama ini anak jamaah kami. Maaf Bapak Ibu, ini sebagai i'tibar bagi kita. Dulu pernah kecelakaan di tahun 2016 mungkin, dan sampai sekarang masih dirawat di Eka Hospital. Kecelakaan, maaf sekali, yang bisa gerak hanya bagian kepala saja. Adapun bawah sudah seperti lumpuh. Minum disuapkan, saat mau makan disuapkan, meludah pun harus dilap. Sampai hari ini, berapa tahun lamanya itu. Waktu PC, video call lah kira kita sekarang. Apalah rasa Morris, hidup ini yang paling sulit. Namanya jika kita manusia, kita sebutlah urusan awak yang ini Bang. Ada tuh. Kalau begini baru terasa. Ada yang bisa dibaringkan ke kanan, habis bagian kanan nih, karena dia tak masuk oksigen, baring terus ke kanan, hangus kanan, dioperasi. Baringkan ke kiri, habis lagi bagian kiri, operasi. Baring lagi melentang gini ke atas, habis juga bagian belakang bunda. Semua habis dioperasi. Kenapa? Karena ternyata nikmatnya sehat nih, kayak kita nih bisa baring-baring itu tahan kulit kita. Tapi kalau begitu terus, makanya terkelupas semuanya. Dan itu masih ada sekarang. Enggak, terakhir dia sampaikan, tapi aku udah lepas semua lah itu. Udah aku ikhlaskan aja. Cuma ini yang bergerak, cuma ini yang bisa bekerja. Tapi dia tetap bekerja. Awal-awal susah dia menerima itu, tapi sekarang begitu ikhlasnya. Nah dari situ saya baru tahu, dia sangat menyampaikan itu. Kamu masih punya tangan, Riz. Kamu masih punya kaki. Kamu masih punya mata dan lengkap semuanya, mau kemana-mana bisa. Aku tak bisa lagi, cuma di ruangan ini saja. Wah, apa rasanya Bang? Ya aku nengok kalian nih, andailah sehat, nggak akan ada permintaan lain-lain lagi.
Ternyata mereka yang tahu nikmat sehat itu, nggak kita. Kalau kita mana terasa. Habis ini pulang makan lontong, ketawa-ketawa, kakak. Habis itu makan lagi, selesai pulang. Tapi tak ada yang tahu nikmat sehat kecuali orang yang sakit. Kata Imam Syafi'i begitu. Wala qadara asy-syabab illa ahlul haram. Dan tidak ada yang tahu nikmatnya masa muda, tidak ada yang merasakan masa muda itu begitu nikmat kecuali orang tua. Saya termasuk anak muda yang sudah sering kali diucapkan, enak kali lah masa mudamu ini ya. Atau nasihat orang tua itu, jangan kau sia-siakan waktu yang sekarang nih ya. Bekerja kau. Kami kan orang Medan gitu Bapak. Kalau ngomong ada pelan-pelannya itu. Kau itu. Bekerja kau, rajin kau belajar. Jangan kau menipu ya. Gitu. Nanti biar tahu rasanya gimana nih. Bahkan itu ada juga dalam kitab apa namanya itu. Seorang nenek-nenek yang menyesal. Orang tua yang menyesal. Apa kata dia? Andai aku dikembalikan ke masa muda. Masya Allah. Kan turunnya surah At-Tin. Surah At-Tin kita hafal ya Bu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu turun karena ada seorang nenek-nenek atau orang yang lansia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib kami? Kami ini dah tua. Kalau kami nanti dibandingkan dengan anak muda dalam hal beribadah, kalahlah kami. Orang ini kalau mau sholat tahan berjam-jam, 1 juz pun 1 rakaat tahan. Lah kami baru sabih isma rabbikal a'la dibuat imam tuh udah getar-getar kaki." Ayat kedua, besok atau di sholat waktu yang lain dibuat surah Al-Baqarah agak-agak 1 halaman. Komplain itu, janganlah panjang-panjang ayatnya Pak Imam, nggak tahan kami. Ya kan? Kalau dilihat lagi nanti, ya Rasulullah, dari segi ingatannya kami udah banyak lupa. Kalau dibuatlah tandingan, kami nggak bisa menandingi anak muda. Lalu bagaimana kami ini ya Rasulullah? Maka turun ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apapun keadaannya, ahsani taqwim, manusia itu tetap ciptaan Allah yang terbaik. Bahkan falahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat berikutnya itu kan ada falahum ajrun ghairu mamnun. Itu artinya secara letterlet pahala yang terus menerus. Sebenarnya dalam tafsir dibaca bukan hanya pahala yang terus menerus, tapi pahala yang terus menerus itu digambarkan seperti bila orang tua itu illalladzina amanu wa aminus shalihat, kalau dia beramal soleh, beriman pada Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, maka amalnya saat tua disamakan seperti dia beramal saat muda. Itu disebut falahum ajrun ghairu mamnun. Maka yang mengetahui nikmatnya muda hanyalah orang tua. Gitulah kira-kira. Gitu nggak Pak? Saya nggak tahu, saya belum tua soalnya. Nah, karena itu tanya sedikit kan nanti salah pula materi yang mengatakan ini Imam Al-Ghazali. Wala qadarul ghina illal fa'ahlal faqr. Tidak ada yang tahu nikmatnya rezeki kekayaan dari Allah kecuali orang yang miskin. Dah pahamlah kita masalah ekonomi ini Bu ya. Kalau masalah ada uang tak ada uang nih, dah tahulah kita nih. Nikmat kaya hanya bisa dirasakan oleh orang miskin. Jangan kita menganggap bahwasanya ada orang kaya kita melihat enak kali Bapak itu ya. Belum tentu, kalau dia belum enak tuh. Entah mikiri cicilan dia Bang, entah mikiri kasus dia yang belum dibongkar, entah dia mikiri karyawannya yang belum tergaji, ataupun kalau aman-aman saja entah apa lagi yang mau dia targetkan. Yang melihat dia enak itu siapa? Orang yang di bawah. Enak kali Bapak aja.
Kalau mau pergi kemana-mana pakai Fortuner, ada sopirnya, makan bebas. Yang melihat itu siapa? Orang miskin. Kalau yang orang yang kaya itu belum tentu juga menikmati semuanya. Tapi yang merasakan nikmat itu siapa? Orang yang kecil. Enak ya. Tapi nikmat kekayaan itu akan terasa apabila nanti kita tak punya apa-apa lagi. Nah, maka dari itu kan sifat manusia begitu tuh. Tadi dibacakan Pak Imam kalau tak salah, surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Di rakaat kedua, manusia itu selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau diberikan sesuatu yang buruk, yang merugikan dirinya, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberikan dia sesuatu yang menguntungkan, lupa diri. Nah, itu sifat manusia kan gitu. Kalau lagi susah datang, ya. Pas lagi punya, lagi cair semua barang tuh. Duit ada, sawit mahal, hutang nggak punya, hilang deh. Tapi itu tak berlaku pada illal musallin. Illal musallin, tak laku bagi orang yang sholat. Maka dari itu, sakinkan nikmatnya waktu ini, jangan sempat kita menyesal, kata Imam Al-Ghazali. Hanya 4 orang yang bisa menikmati 4 hidup. Tahu berharganya hidup orang mati, tahu berharganya uang orang miskin, tahu berharganya masa muda orang yang sudah tua, tahu berharganya nikmat sehat, itu orang yang sakit. Semua hari ini kita punya itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agak keras sedikit singgungan dari Imam Al-Ghazali, walaupun bahasanya biasa-biasa saja. Ini perkataan dari Habib Al-Haddad. Qala Habib Abdullah Al-Haddad, kullu nafsin min anfasik jauharun la qimata lahu idz la iwada lahu wa idza fata fala audalah. Ada satu nikmat yang sangat berharga dari dirimu. Setiap kalian itu punya nikmat yang begitu berharga seperti permata, tidak tergantikan, tidak ternilai harganya, dan tidak tergantikan apa itu? Itu waktu. Sampai-sampai dikatakan waktu itu sangat berharga, jangan kalian habiskan kecuali dengan hal-hal yang berharga, katanya begitu. Nanti akan kita bahas tentang waktu usia. Lalu kemudian al-waktu nafis fala tasrif illa nafis. Waktu itu sangat berharga, jangan kalian habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah, dunia ini sebentar, faja'alha ta'at, jadikanlah nilai-nilai ketaatan di dalamnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting terkait waktu. Kita disinggung sedikit tentang usia. Usia kita sebutkan tadi ranknya berapa Bapak Ibu? 60-70. Sekarang kita sadarkan diri kita. Kita sadarkan diri kita betapa sayangnya Allah walaupun hanya 60-70 tahun saja, dibandingkan sayang Allah kepada umat Nabi yang lain. Idza balagha 'abdi, kalau sampai umur hambaku itu 40 sanah, 40 tahun. Ada di sini Pak Ibu, ada 40 tahun di belakang? Ada 40 sampai 50 tahun lah, 41, 42 sampai 49 ada. Nah, ini bagiannya. Afaituhu 'anil bala'i tsalath. Apa yang Allah kasih dengan dia? Allah selamatkan dia dari 3 penyakit: baros, kusta, juzam. Ini penyakit kulit 3-tiganya. Intinya orang yang 40 itu secara umum sehat, kuat masih. Baru ada lagi dilihat di surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15 ini amalan bagi orang yang 40 tahun ke atas. Buka. Hatta idza balagha ashuddah
wa arba'ina sanah, 40 tahun umurnya sudah. Maka dia katakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati, sampai habis surah Al-Ahqaf ayat 15, amalan bagi orang yang 40 tahun ke atas. Bahkan di sana dijelaskan, Ibnu Katsir mengatakan sakinkan nikmatnya 40 tahun ke atas ini, itu adalah puncak karir. Bukan hanya itu saja, 40 tahun ke atas itu, 40 sampai 49, semestinya orang itu sudah mulai bijak. Semestinya orang itu sudah mulai memikirkan ketaatannya pada Allah, menggunakan pikirannya. Layaknya Nabi di usia 40 Allah angkat menjadi Rasul. Angka 40 paling banyak misteri dalam kehidupan kita atau sejarah Islam. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Saat di kandungan, dari setetes maaf air hina, mani, lalu kemudian segumpal darah, segumpal daging, setelah itu ditiupkan ruh. Prosesnya yang kita tahu di hadis berapa hari Bapak Ibu? 40 hari. Angka 40 lagi. Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, selamat. Setelah itu pergi ke beruzlah, ke dalam gua. Itu berapa malam? Arba'ina lailah, 40 malam. Masih banyak lagi misteri angka 40. Sakinkan banyaknya angka 40, maka ada khusus pembahasannya surah Al-Ahqaf ayat 15. Berharga enggak umur 40 itu? Berharga sekali. Oh, sayangnya orang yang 40 ini banyak tidur Pak Ustaz. Kami banyak 50 lah dulu ada. 50 ada. Idza balagha abdi 50 sanah. Kalau sampai umur hambaku itu 50 tahun ke atas, ada pasti banyak. 50, 51, 52, 53, 54, 55 sampai 59. Apa yang Allah kasih kepada dia? Hasibtuhu hisaban yasira. Aku mudahkan kepadanya hisab. Yang paling kita takuti ini Bapak Ibu, hisab. Dikubur hisab. Nanti setelah bangkit dari kubur hisab. Bagaimana dahsyatnya hisab Allah itu udah tahu, ngumpul saja. Kita nggak bisa kenal dengan yang lain. Andai kenal pun kita tak sama peduli. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Andai kita bersama saudara kita, wa ummihi wa abi, kiri kanan ada ayah dan emak saat dibangkitkan, wa sahibatihi wa bani, di depan kita tadi mana kita, di kiri kanan kita ini ada sahabat kita juga, ada anak kita juga. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tapi kita semua lari dari mereka. Kenapa? Karena sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Sakinkan dahsyatnya siksa Allah itu, sakinkan dahsyatnya hari hisab Allah. Yang paling kita takuti itu. Pergilah berkumpul menuju mahsyar. Setelah itu dihisab Allah, diberikan catatan amal. Salah ambil. Ya kan begitu kan? Buka surah Al-Haqqah sebelum surah Al-Ma'arij yang dibacakan Pak Imam tadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Nanti setelah berkumpul di hadapan Allah, ada orang yang salah menerima catatan amalnya, ada juga orang yang benar. Tapi kalau orang yang menerima dengan catatan tangan kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Apa kata malaikat itu? Ini catatan amalmu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Tapi dia merasa senang. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan dirinya, ada hisab.
fahuwa fi 'ishatir radiyah, yang menerima catatan amal dengan tangan kanan tadi itu dalam ridho Allah, suka Allah dengannya. Apa kata malaikat? Karena dia menerima catatan amal dengan tangan kanan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum, makanlah, minumlah semuanya yang kau suka. Ini semua adalah yang engkau usahakan saat hidup di dunia kemarin. Tapi ada orang yang malang nasibnya saat dihisab di hadapan Allah. Dia terima dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Mudah-mudahan jangan kita nih menerima catatan amal dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Andai jangan dikasih catatan amal nih, enggak sanggup dia bacanya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Aku enggak tahu rupanya ada hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghni anni maliyah. Enggak lagi guna harta itu. Halaka anni sultaniyah. Dulu hakim, dulu jadi DPR, dulu jadi polisi, bisa dibayar hukum saat diadili di dunia, bisa jadi lobby-lobby dengan pengacara tuh. Sekarang halaka anni sultaniyah, mana kekuasaanmu? Allah tantang karena salah menerima catatan amal dengan tangan kiri. Malaikat kesal. Apa yang diperintahkan Allah? Khudhuhu faghulluh. Ambil dia, ambil ke sini. Faghulluh. Belenggu, ikat. Khudhuhu faghulluh. Ambil dia kemana? Tsummal jahima sallu. Andai mau dia diambil dan andai dia melawan, tsummal jahima sallu. Campakkan dia ke neraka itu. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Ikat dia dengan 70.000 rantai. Itu hisab Allah. Mahsyarnya tadi sudah dahsyat, kita tak saling kenal, salah menerima catatan amalnya, luar biasa konsekuensinya. Begitulah hebatnya saat hisab Allah. Tapi apa nikmat waktu yang Allah kasih bagi orang yang umurnya 50 tahun. Idza balagha 'abdi khamsina sanah. Kalau ada umur hambaku itu 50 sampai 59 tahun, hasibtuhu hisaban yasira. Aku mudahkan urusan dia saat hisab nanti. Karena hisab itu urusan yang paling rumit. Mau enggak kira-kira Bapak Ibu? Bapak mau dimudahkan hisab yang sedemikian sulitnya? Ada yang mau, cuman dah lewat umurnya. Yang masih 50 ke 59 meninggallah sekarang. Nah, itu kelebihannya yang Allah kasih. Hasibtu hisaban yasira. Ustaz, yang 60 jalan. Idza balagha 'abdi sittina sanah. Kalau sampai umur hambaku itu 60 tahun, 60 sampai 69, ini bagian kita nih. Apa yang Allah kasih? Ahbabtu inabah. Aku berikan rasa cinta kepadanya tentang beribadah. Aku berikan rasa cinta beribadah kepada dia. Oh, bapaknya umur 60 nih, mulai datang ke masjid. Sab pertama siapa? Bapak-bapak yang umur 60. Yang menjaga tiang habis subuh di belakang siapa? Ibu-ibu. Yang tertidur baca Quran sampai lupa matikan lampu dan kipas, ibu-ibu juga. Umur berapa? 60. Pas ngaji kajian subuh yang paling banyak siapa? Kita cek aja.
60 ke atas. 40 tadi masih tidur. Banyak. 50 ke 60 ada kakak seimbang, tapi lebih banyak ya kita 60 ke atas. Kenapa demikian? Karena Allah sudah berikan dia nikmat beribadah. Dan kalau ngomong sampai 60 ke atas nih Bapak Ibu, apalagi awak yang masih muda nih, itu nasihat semua yang awak dengarkan tuh. Bagus-bagus kena sholat lah. Gak boleh cakap kayak gitu, kotor gak boleh gitu ngomongnya. Bagus ya nak, bagus ya cucuku. Lupa ibu tuh, rupanya ibu tuh lebih pemain juga dulu. Bapak lebih parah juga dulunya gitu. Tapi kenapa? Saking kan nikmatnya kebaikan itu Allah kasih kepada dirinya, semua yang keluar itu baik. Ucapan nasihat terus, pergi ke masjid, tak sholat di masjid rasanya tak sah sholatnya. Baca Quran, tak baca Quran hari ini kayaknya nggak nikmat hidup itu. Baru dapat kapan? 60 tahun ke atas. Bila mana kita sudah dapat di sini, di umur 60 ini, jangan merasa baik, jangan merasa bangga. Kenapa? Karena Allah yang bantu kita kemari. Tapi banyak juga yang lupa diri. Lupa dirinya apa? Baru seminggu, sebulan masuk masjid, dia pula macam imamnya kan. Atur semua. Ada cerita tuh segala macam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat beribadah bagi orang yang usianya 60 sampai 69. Pertanyaannya, kalau ada lagi atau yang umurnya 60 sampai 69 tak ke masjid, itu dah keterlaluan tuh. Tak tahu diri itu. Sudahlah usianya demikian, Allah sudah bantu dalam hadis qudsi, tak masuk juga kebaikan itu. Tidak boleh kita menjustifikasi begitu, tapi bersyukurlah bagi Allah, bagi orang yang telah Allah berikan nikmat itu. Ustaz, kalau usianya 70 tahun gimana? Idza balagha 'abdi 70 sanah. Kalau sampai umur hambaku itu jam berapa suruh Pak? 5 6. 12 menit lagi. Nanti kena tegur Pak ya. Kalau sampai umur hambaku itu 70 tahun. Habbabtul malaikah, kemana-mana dicintai malaikat. Dimanapun dia datang malaikat. Malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, warhamhu, rahmati ya Allah. Terima taubatnya ya Allah, terima doanya ya Allah, terima dosanya, bukan dosanya, terima amal ibadahnya. Ampuni dosanya. Di kemana-mana didoakan malaikat nih. Umur 70 sampai 79. Ada di sini? Banyak. Itu didoakan malaikat. Tapi jangan lupa malaikat yang ikut itu cuma bukan rahmat aja, makan maut pun datang. Yang ikut itu enggak cuma malaikat rahmat, malaikat maut ada juga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana didoakan malaikat. Allahumma ighfir lahu ya Allah, ampunkan ya Allah, arhamhu ya Allah, rahmati ya Allah. Itu didoakan malaikat umur 70 tahun ke atas. Nikmat enggak waktu itu? Nikmat. Kalau masalah ajal, yang muda jangan terlalu bangga pula, karena kita sebut malaikat tuh banyak dengan orang-orang yang tua. Nanti besok dibilang pas sudah 70 tahun apa tuh? Apa jangan jauh-jauh, malaikat banyak ini kata Ustaz tuh kata. Nah, itu gitu juga. Semua kita nih dalam satu kitab Taqriyatus Sadidah itu dijelaskan ada 5 kali, saking takutnya malaikat itu salah mencabut nyawa kita, minimalnya 5 kali dia tengok setiap kita nih 5 kali. Udah cocok belum dicabut apa enggak nih? 5 kali. Mau yang muda, yang tua, yang baru lahir pun gitu, 5 kali dia tengok. Maka dari itu bunda sekalian, begitu juga ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 70 tahun kemana-mana diikuti malaikat, dan malaikat itu mendoakan dia. Kalau sampai umurnya 80 tahun bagaimana? Idza balagha 'abdi 80 sanah. Umur 80 tahun ada? Ada di antara kita Bapak Ibu? Udah mulai kurang kan? Ada? Nah, kurang kan? Tapi andai Allah sampaikan umur kita, apa yang Allah kasih 80 tahun? Katabtu lahu hasanatuh wa ulqiyat anhu sayyi'atuh. Kalau dia berbuat baik, Allah catat. Dicatat amal baiknya.
Kalau dia berbuat baik dicatat amal baiknya. Wa ulqiyat anhu sayyi'atu. Kalau dia berbuat kesalahan Allah maafkan. Ini sebanding dengan hadis yang lain. Rufi'al qalam, diangkat pena, tak dicatat sebagai dosa. Ada 3 orang kan Bapak Ibu, anak kecil sampai dia mumayyiz. Lalu kemudian ada orang yang mabuk ataupun orang gila sampai sembuh dari gilanya. Satu lagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Nah, yang orang tua tadi itu dikiaskan seperti orang yang pikun, yang lupa. Maka dari itu orang yang lupa di hadapan Allah itu dimaafkan. Ya kan? Ada, bahkan di hukum qawaid gitu juga, qawaidul fiqhiyah, ada 7 keringanan hukum. Salah satunya adalah an-nisyan, tidak dibebani hukum bagi orang yang lupa. Contoh sederhana saja nih. Kita sedang puasa, karena harinya begitu terik, masuk ke rumah tak mikir-mikir, ditengok di situ ada sirup di depan meja, langsung kita seruput, krok, baru sadar puasa saya. Batal nggak puasanya Bapak Ibu? Enggak. Kenapa? Lupa. Jadi orang yang 80 tahun itu kan secara psikologi itu sudah mulai berkurang kemampuannya dalam mengingat. Sesuai psikologinya dalam surah Yasin. Ini saya keluarkan ayat terus nih ya. Surah Yasin itu kan disampaikan begitu. Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalq. Siapa orang yang semakin bertambah usianya, maka semakin berkurang nikmat penciptaan Allah. Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Apakah kalian tidak pikirkan itu? Dulu masa muda kuat berlari, sekarang jangan lagi coba-coba ya Pak, Bu. Patah tulang nanti. Dulu masa muda bisa makan banyak-banyak, jangan coba-coba sekarang naik gula. Ke pesta, undangan, segini dagingnya, jangan, kolesterol. Nah, kalau dulu ingatannya kuat, cerdas, pintar, olimpiade, juara. Waktu tes di sana sini masuk, itulah bapak dan ibu dulu. Tapi sekarang sudah mulai lupa. Jangankan pelajaran, pena, kacamata di atas kepalanya lupa dia. Mana kacamata Uma ya? Lupanya di atas kepala ya. Itulah kira-kira ya. Kenapa itu? Karena semakin tinggi usia yang Allah kasih, semakin lama Allah kasih hidup, rupanya nikmat penciptaan itu semakin berkurang. Maka 80 tahun secara psikologi banyak sudah yang kurang. Ingatan sudah mulai lumpuh, pandangan sudah mulai kabur, telinga mulai pekat. Nah, lalu kemudian di usia yang itu Allah tunjukkan sayangnya kepada orang yang 80 tahun ke atas. Apa itu? Kalau dia berbuat baik dicatat, kalau dia berbuat buruk Allah maafkan. Tapi ini jangan dijadikan dalil, karena usia kita udah 80 tahun mabuk lagi enggak juga lah. Yang Allah maafkan itu usia-usia perkara-perkara yang dosa-dosa kecil. Yang besar tetap dicatat Allah juga. Nanti gara-gara 80 tahun nggak ada dosanya lagi, maksiat terus ya kan? Nah, enggak bisa juga. Yang Allah maafkan itu dosa-dosa kecil. Lalu kemudian begitu sayangnya Allah terkait waktu usia kita. 80 tahun nikmat juga. 40 tahun nikmat juga. 50 nikmat juga, 60 nikmat juga, 70 nikmat, 80 nikmat. Nah, 90 makin nikmat. Idza balagha 'abdi 90 sanah. Kalau sampai umur hambaku itu 90 tahun, aku kasih 3. Asirallahu fil ard. Dia tertawan di bumi, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang uniknya, semua mata hati Allah gerakkan membantu dia. Andai ini ada nenek-nenek yang jemur kain, umurnya 90 tahun. Ibu lewat, apa yang ibu lakukan? Tetangga ibu 90 tahun jemur kain.
begini dia nggak nyampe, apa yang ibu lakukan? Bantu. Ya tergantunglah, kalau ibunya baik dibantunya, kalau enggak rasakan. Pak, anda ini Pak, ada orang tua kita 90 tahun mau datang ke Masjid Munawarah ini, mau nyebrang 90 tahun usianya, kita lewat juga, apa yang kita lakukan? Bantu. Kerja dia, apa yang kita lakukan? Bantu. Kita sampaikan, gak usah kerja lagi ya tuh, dari saya aja. Itu secara manusiawi kan Pak. Walau dia tertawan, tapi Allah gerakkan semua mata hati memandang dia, meringankan segala pekerjaannya. Itu nikmat 90 tahun ke atas. Apalagi nikmat yang kedua, Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang masa lalu. Yang ketiga, wa yashfa'ala ahli. Dia Allah kasih hak ataupun satu kelebihan, bisa mendoakan keluarganya atau doanya dikabulkan. Ada orang yang 90 tahun, kita bersihkan badannya, kita senangkan dia, kenyangkan perutnya, ajak ketawa-ketawa, atau saya punya hajat ini, tolong didoakan ya tuh, amin kata dia, insyaallah selesai sebentar lagi. Makbul doa orang yang 90 tahun ke atas. Tapi yang realitanya kadang-kadang kita sudah tak mau dengan mereka. Satu, kondisinya mulai bau. Dua, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nyusahin. Padahal andai ada orang kita yang usianya sampai segitu, itu Bapak Ibu salah satu aset bagi kita, mintalah doa dengan mereka. Doa itu Allah kabulkan. Nikmat nggak 90 tahun? Nikmat. Walau tertawan nggak bisa ngapa-ngapain, orang semua menyenangkan kita. Dulu mana peduli orang tuh. Kita jatuh di depan itu. Kalau saya jatuh di situ nggak terlalu merasakan orang. Tapi kalau orang yang 90 tahun itu menangis luar biasa orang. Dikunjungi, kalau bisa disampaikan ke rumah. Kalau Ustadz nggak apa-apa katanya. Nggak, udah lanjut katanya. Udah. Kalau masih muda begitu. Coba yang jatuh itu orang tua, itu pasti semua risau. Gimana ya kondisi bapak kemarin ya yang jatuh itu ya? Gimana ya? Kalau Ustadz yang jatuh situ, masih muda, apa-apa itu masih tahan tuh. Tapi orang yang tua tadi 90 tahun, Allah gerakkan mata hati semua orang. Lalu kemudian Allah ampuni dosanya. Lalu kemudian Allah berikan lagi, bisa mendoakan orang lain. Wa yashfa'ala ahli, bisa memberikan syafaat, membantu doa. Nikmat gak 90 tahun Bapak Ibu? Nikmat juga. Gak ada. Begitu berharganya usia yang Allah kasih. 100 tahun dulu Ustaz, nggak ada, saya nggak dapat dalilnya. Maka dari itu jangan Bapak Ibu bercita-cita umurnya itu sampai 100 tahun. Saya nggak dapat hadisnya. Sampai 90 tahun aja yang saya tahu. Lalu kemudian setelah itu ditutuplah. Khairukum, tapi di antara semua umur tadi, man tala umruh. Siapa orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluh, baik pula amalnya. Wa syarrukum, yang paling buruk di antara kalian, tala umrihi, panjang umurnya, sairu amaluh, jelek pula amalnya. Maka yang paling bagus panjang usia, bagus amal. Yang paling buruk adalah panjang usia, buruk amal. Maka dari itu berapapun usia kita, dan kita tak tahu itu, selalulah menggunakan waktu, karena jangan sampai kita menyesal. Demikian kajian ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Andai ada khilaf salah, saya mohon maaf. Kita sudahi dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.